Shalom Bapak Ibu dan Saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk bersama-sama mendampingi Ibu Bapak dan Saudara untuk renungan hari ini, RHI. Saudara, saya berharap dari perenungan hari ini kita yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan janjinya itu pasti ditepati. Mari kita hayati hal ini. Saudaraku, tentang janji ada dua. Ada janji yang ditepati, ada janji yang diingkari atau tidak ditepati. Ada pengalaman ketika dia ingin mendapatkan jabatan itu, dia berjanji belani rakyat kecil, belani seniman. Wah, bagus kan? Janjinya bagus. Tapi begitu dia jadi, buru-buru belani, diundang aja belum tentu punya waktu. Bukan tidak mau, bukan tidak mau, tidak punya waktu. Sama saja ya. Yaitu. Jadi ada janji yang ditepati, ada janji yang tidak ditepati. Ini realitas. Masih tentang janji yang tidak ditepati. Ketika menikah, ya, ketika ijab kabul, dia janji, engkaulah istriku atau engkaulah suamiku, dan mereka tampak bahagia. Ya, kemudian dipamerkanlah buku nikahnya. Hebat, luar biasa. Janji untuk sehidup semati. Waduh, percaya, harapan, dan cinta katanya. Tapi perjalanan hidup ternyata mengubahkan, dan janji tinggal janji, sehingga janjinya tidak ditepati. Ada banyak janji yang tidak ditepati, banyak. Tapi ada juga janji yang ditepati. Begitulah saudara. Ada janji yang tidak ditepati, ada janji yang ditepati. Yang tertulis dalam Alkitab ini adalah janji yang ditepati. Oleh sebab itu, biasakan untuk menghayati sabda Tuhan, ya, bisa juga melalui program ini yang setiap jam 12 malam sudah bisa dibuka sampai seterusnya. Setiap hari ganti tema, berurutan, bahkan penuh pendalaman. Nah, janji yang indah kita akan membuka dalam kesaksian Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 50. Ayat 50. 119 ayat 50. Yang demikian firman Tuhan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 50. Saya ulang baca untuk kita. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbeda dengan saya, saudara, dan
pada umumnya manusia. Janji Tuhan memang ya dan amin. Janji Tuhan pasti terjadi. Pemazmur membuat ungkapan yang indah, yaitu ketika dia sengsara, ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, ketika dia menghadapi satu masalah yang berat. Dan ketika itu terjadi, dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Jadi ketika punya banyak masalah, ketika menghadapi kesengsaraan, ketika banyak problem, beban yang berat, pemazmur mengingat Tuhan. Sebab kalau mengingat sengsaranya, jadi tambah semplah. Kalau mengingat masalahnya sendiri, jadi tambah stres. Jadi dia mengingat Tuhan. Dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa ada Tuhan yang Maha Kasih, yang akan menolong. Ini, saudara. Jadi kalau ada kesulitan dan persoalan, penghiburannya adalah mengingat Tuhan. Menurut pemazmur, Mazmur 119 ayat 50. Lanjutnya adalah dikatakan tadi, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Ini yang penting ya, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara, orang yang penuh masalah, kesulitan, itu kayak orang mati, gak bisa ngapa-ngapain. Udah buntu nih. Seperti orang yang tanpa daya, udah mau ngapain, gak punya semangat. Ya, semangatnya mati, orangnya sih masih hidup. Gitu. Dan janjimu Tuhan menghidupkan aku. Artinya bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu akan memberkati upaya dan usaha kita. Tentu kita harus melambari di dalam doa, dan kita harus mencari cara-cara dan upaya di dalam naungan kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan kaget. Ada orang punya masalah, di sini ada orang punya masalah, di sini masalahnya berat, di sini juga berat. Tapi kenapa yang di sini orangnya tetap bertahan dan akhirnya keluar dari masalahnya, yang di sini semplah dan malah hancur? Ya, terlibat narkoba kah, macam-macam, mabuk-mabukan, bahkan ada yang kemudian sampai mati karena itu oplosan dia minum. Sama-sama punya masalah, sini punya, sana punya, sini punya, sana punya, tapi yang sini hancur, yang sini bangkit. Pemazmur termasuk yang sini. Penghiburanku kalau masa sengsaraku adalah janjimu menghidupkan aku. Saudara, saya mengajak, ya, ayo, mari sekarang jaga diri, hayati hidup. Saya juga, betul, saya juga seperti saudara, kita punya persamaan, punya pergumulan, kesulitan, masalah, semua orang sebetulnya. Dan ayo kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan ya dan amin. Tugas kita adalah mengambil janji itu dengan kita berbuat sesuatu dan berupaya. Nah, tentu harus dilambari dengan usaha-usaha, tapi juga dengan keyakinan dan iman yang kokoh, dan berdoa di dalam penyertaan Tuhan. Saya yakin, sangat yakin, kalau itu yang ibu bapak saudara lakukan, kalau itu yang saya lakukan, kalau itu yang kita lakukan, maka pasti Tuhan memberkati kita. Karena apa? Karena janji Tuhan ya dan amin pasti terjadi bagi orang-orang yang berupaya dan mengimaninya dengan setia. Besar doaku saudara, ini terjadi atas hidup saudara semua, tidak hanya saya, dan semua yang mengikuti program ini. Kita akan berkata seperti Daud, janjimu Tuhan yang menghidupkan aku, penghiburan di kala sengsaraku. Tuhan memberkati.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap pengalaman pemazmur ini, di mana ketika pergumulan kesulitan dan persoalan, dia malah mengingat Tuhan, dan itu menjadi penghiburannya, dan dia meyakini janji Tuhan, ya dan amin. Dan saya berharap apa yang dirasakan pemazmur, pengalaman ini menjadi pengalaman kita, pengalaman saudara, pengalaman saya, pengalaman orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan pengalaman ini yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan apapun itu. Bangkit dari keterpurukan. Karena kita membuat upaya, dan upaya itu diberkati Tuhan. Ya dan amin. Janji Tuhan adalah setia. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, banyak di sekitar kami janji-janji palsu. Tapi kami meyakini bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau menjadi penghiburan di tengah kesengsaraan. Bahwa janji-Mu menghidupkan kami, memberkati sehingga kami bangkit dari keterpurukan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mengimani janji Tuhan, melakukan sesuatu yang baik, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan, berkati yang mengikuti program ini, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya tidak hanya Daud, mereka juga, kami semua mengalami hal yang sama, yaitu diangkat, diberkati oleh Tuhan, dan di tengah kesengsaraan ada penghiburan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, kepadamu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Haleluya, amin.